Sedang hiu melayang-layang, kita bilang kita serius. Kemudian masa lalu bukannya habis waktu sekena bertayang. Bagian marahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Syafitri, NIM 220469, kelas RA 12. Baik, di sini saya akan membuat video UAS Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya mengambil judul Membangun Kerjasama Tim. Selamat menyaksikan. Baik, di sini ada rumusan masalah. Jadi topik dalam video ini adalah definisi kerjasama tim, terus manfaat kerjasama tim, selanjutnya langkah-langkah membangun kerjasama tim, selanjutnya hambatan kerjasama tim, dan yang terakhir strategi mengatasi hambatan kerjasama tim. Definisi kerjasama tim. Jadi definisi kerjasama tim adalah proses bekerja sama antara anggota tim untuk mencapai tujuan yang sama. Kerjasama tim memerlukan komunikasi yang efektif, kepercayaan, dan kerjasama antara anggota tim. Membangun kerjasama tim kunci sukses dalam dunia kerja. Membangun kerjasama tim atau teamwork merupakan aspek penting dalam dunia kerja modern, dan kemampuan untuk bekerja secara efektif dalam tim menjadi aset berharga bagi individu dan organisasi. Artikel ini akan membahas berbagai aspek penting dalam membangun kerjasama tim yang kuat berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber online. Pentingnya kerjasama tim memiliki banyak manfaat baik bagi individu atau organisasi. Manfaat kerjasama tim. Jadi selanjutnya itu manfaat kerjasama tim. Banyak sekali manfaat dalam kerjasama tim itu. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang kedua meningkatkan kualitas hasil kerja. Yang ketiga meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi. Yang keempat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. Yang kelima meningkatkan kepercayaan dan kerjasama antara anggota tim. Baik, di sini ada langkah-langkah membangun kerjasama tim. Jadi langkah-langkah dalam membangun kerjasama tim ini sangat penting untuk mewujudkan kerjasama tim yang baik. Yang pertama itu tentukan tujuan tim. Jadi tentukan tujuan tim yang jelas dan spesifik. Kita harus menentukan tujuan tim yang jelas agar kita ke depannya lebih tahu apa tujuan kita dalam tim ini. Yang kedua itu bangun komunikasi yang efektif. Jadi bangun komunikasi yang efektif antara anggota tim agar dalam tim itu berjalan. Jangan adanya miskom. Yang ketiga itu tentukan peran dan tanggung jawab. Jadi tentukan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. Supaya kita bekerja sesuai peran dan tanggung jawab kita. Yang keempat, bangun kepercayaan. Jadi bangun kepercayaan antara anggota tim ini sangat penting bagi kerjasama tim. Yang kelima itu berikan pelatihan dan pengembangan. Jadi berikanlah pelatihan dan pengembangan kepada anggota tim agar kita bisa mengetahui skill dan kemampuan apa yang kita punya. Yang keenam, bangun budaya tim yang positif. Jadi bangunlah budaya tim yang positif dan mendukung agar kerjasama tim dalam tim itu mendukung. Jangan kasih budaya yang buruk. Yang terakhir itu evaluasi dan perbaikan. Jadi evaluasi dan perbaikan kerjasama tim secara teratur ini sangat penting untuk kita mengetahui apa aja kesalahan kita di masa lalu atau kesalahan kita dalam sebelumnya. Agar kerjasama tim ke depannya lebih baik. Jadi kita harus evaluasi dan perbaiki. Selanjutnya itu hambatan kerjasama tim. Jadi banyak sekali hambatan dalam kerjasama tim itu. Di antaranya itu yang pertama itu perbedaan pendapat dan konflik. Pasti ada perbedaan pendapat dalam kerjasama tim dan itu akan memicu konflik. Yang kedua itu kurangnya komunikasi dan koordinasi. Ini juga menjadi salah satu hambatan dalam kerjasama tim. Kurang komunikasi atau miskom ini
menjadi kerjasama tim itu terhambat. Selanjutnya itu yang ketiga, kurangnya kepercayaan dan kerjasama. Jadi kurang kepercayaan ini juga sangat menghambat dalam kerjasama tim. Apalagi kita kurang kerjasama dalam tim, kita itu bisa menghambat kerjasama tim. Makanya kita harus bahu-membahu, harus bersama-sama dalam kerjasama tim. Yang keempat itu perbedaan tujuan, prioritas. Jadi perbedaan tujuan ini juga menjadi hambatan kerjasama tim. Makanya kita harus tahu dari awal tujuan kita tuh kemana, agar tidak adanya perbedaan dalam tujuan dan tidak menghambat dalam kerjasama tim. Yang kelima itu kurangnya kemampuan dan pengetahuan. Makanya kita harus adanya pelatihan dan pengembangan agar kemampuan atau pengetahuan kita ini bertambah. Selanjutnya itu strategi mengatasi hambatan kerjasama tim. Jadi setelah ada hambatan dalam kerjasama tim, di sini kita ada strategi mengatasinya. Jadi ada beberapa strateginya. Yang pertama itu komunikasi yang efektif. Jadi pastikan komunikasi yang efektif antara anggota tim agar kita bisa mengatasi hambatan dalam tim itu. Yang kedua, pengelolaan konflik. Jadi pengelolaan konflik yang efektif dan profesional itu penting dalam mengatasi hambatan kerjasama tim. Kita jangan berat sebelah, kita harus mengelola konflik itu dengan profesional. Yang ketiga itu pengembangan kemampuan dan pengetahuan anggota tim ini juga sangat penting dalam mengatasi hambatan kerjasama tim. Yang keempat, pengelolaan tujuan dan prioritas. Jadi pengelolaan tujuan dan prioritas ini yang jelas dan spesifik agar kita bisa mengatasi hambatan kerjasama tim. Yang kelima, pengelolaan budaya tim. Jadi pengelolaan budaya tim yang positif dan mendukung juga sangat membantu untuk mengatasi hambatan kerjasama tim. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Saya akan tarik kesimpulan dari materi membangun kerjasama tim. Jadi, kerjasama tim adalah proses yang penting dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan membangun kerjasama tim yang solid, meningkatkan kolaborasi, dan menciptakan budaya yang efektif, kita dapat meningkatkan produktivitas, kualitas hasil kerja, dan kepuasan kerja. Membangun kerjasama tim memerlukan waktu, usaha, dan komitmen dari semua anggota tim. Dengan memahami prinsip-prinsip membangun kerjasama tim dan menerapkan strategi-strategi yang tepat, kita dapat membangun tim kerja yang solid dan efektif. Thank you. Terima kasih, mungkin itu saja pemaparan dari materi saya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau penjelasan yang kurang dimengerti. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.